Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas ulangan atau soal-soal yang telah kalian kerjakan kemarin ya. Nah, kalau bisa nanti dicatat supaya apabila kalian ingin mereviewnya kembali, kalian akan mudah untuk membukanya seperti itu. Sebelum melakukan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita langsung saja ke nomor 1. Pada gambar di bawah ini, bagian yang dilingkari dapat terserang suatu penyakit, yaitu, nah, mana bagian yang dilingkari? Nah, bagian dilingkari adalah ini. Ini adalah salah satu organ pencernaan pada manusia yang merupakan kelanjutan dari ilium. Nah, dari ilium yaitu bagian dari usus halus, kemudian usus buntu, dan kemudian menyambung ke usus besar seperti itu. Nah, ini adalah usus buntu ya. Nah, usus buntu bahasa ilmiahnya adalah appendix. Nah, jadi kalau usus buntunya radang berarti namanya appendicitis ya. Jadi isinya ini appendicitis. Lalu kalau gastritis apa? Gastritis diambil dari kata gaster. Gaster itu artinya lambung. Jadi lambungnya ada infeksi ya. Kalau tistis itu kan artinya ada infeksi oleh naiknya asam lambung atau HCl. Kemudian hemoroid adalah penyakit pada organ anus, di mana di situ terjadi pembengkakan pembuluh darah. Di mana? Di sekitar area anus. Kemudian ada konstipasi. Nah, sebenarnya ini bukan penyakit ya. Ini tuh merupakan gejala. Ini salah ketik, konstipasi. Konstipasi itu seperti gejala di mana seseorang itu kesulitan buang air besar. Nah, ini sebabnya bermacam-macam ya. Nah, bisa karena mungkin kekurangan air atau menunjukkan adanya penyakit tertentu. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Kita bacakan soalnya. Bagian organ yang ditunjuk huruf X dan Y berlangsung proses apa? Nah, huruf X ini kan rongga mulut ya. Rongga mulut. Huruf Y ini adalah lambung. Nah, kita bahas satu-satu. Penyerapan sari-sari makanan. Tidak ya, karena ini adalah kerja dari usus halus. Pembusukan sisa-sisa makanan. Nah, ini kerja dari usus besar. Penyerapan garam-garam mineral, ini tugas dari usus halus, karena usus halus merupakan usus penyerapan ya. Nah, ada bagiannya yang berfungsi untuk daerah penyerapan. Kemudian pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Nah, ini isinya ya. Jadi penjelasannya seperti ini. Nah, di rongga mulut ada pencernaan secara mekanis, ada pencernaan secara kimiawi. Nah, kalau sudah nonton video Ustazah pasti paham ya. Secara mekanis dilakukan oleh gigi, secara kimiawi dilakukan oleh enzim petialin. Kemudian di lambung juga terdapat pencernaan secara mekanis dan pencernaan secara kimiawi. Nah, secara mekanisnya yaitu kerja dari otot-otot lambung yang mengaduk makanan ya. Nah, kemudian secara kimiawinya adalah kerja dari HCl atau asam lambung. Nah, penjelasannya yang lebih panjangnya ada di video Ustaz.
Oke, kita lanjut nomor 3. Oke, sebentar. Oke, nomor 3. Proses pembusukan sisa-sisa makanan oleh bakteri Escherichia coli berlangsung dalam organ yang ditunjuk oleh nomor. Nah, ini kan adanya di usus besar ya. Usus besar. Nah, berarti yang ini ya. Ini adalah usus besar. Kalau ini apa? Ini usus halus. Ini lambung. Ini rongga mulut. Oke, jadi isinya ini. Oke, kita lanjut langsung ke nomor 3. Getah pankreas mengandung beberapa jenis enzim seperti amilase dan lipase. Enzim-enzim tersebut, ini enzim ya, membantu proses pencernaan kimiawi yang berlangsung di mana? Di duodenum atau usus 12 jari. Kenapa? Karena kan ini ya. Mana ya? Nah, Ustazah gambar dulu ya. Nah, ini lambung, ini duodenum ya. Nah, lalu di sini ada hati. Kan? Gambarnya seperti ini. Oke, Ustazah ulang ya. Jangan pakai gambar ini deh. Sana ada di bawah ya. Oke. Ini deh. Nah, ini kan lambung. Nah, ini di sini tuh di bawah lambung itu ada yang namanya kelenjar pankreas. Nah, ini di sini itu empedu. Kenapa dia kerjanya di duodenum? Karena letaknya pun dekat dengan duodenum. Nah, duodenum di mana? Duodenum adalah lanjutan dari lambung. Ini lambung ya, ini langsung duodenum ini. Nah, ini lambung, ini duodenum. Jadi Allah itu sudah mendesain tubuh kita berdasarkan fungsinya dan strukturnya seperti itu ya nak ya. Ini bukan, ini bukan, ini bukan, ini bukan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Nah, oke, sebentar. Bagian yang ditunjuk huruf X pada gambar menghasilkan enzim yang berfungsi. Oke, X ini kan rongga mulut. Nah, rongga mulut. Di rongga mulut terdapat enzim tialin. Nah, fungsinya mana? Benar, yang ini yang udah di bold ya. Mengubah amilum menjadi maltosa. Nah, lalu ini apa? Yang protein, dia dapat mengubah protein menjadi asam amino, adalah fungsi dari enzim tripsin. Nah, enzim tripsin adanya di mana? Di usus halus atau bagian duodenum. Kemudian lemak menjadi asam lemak. Nah, lemak menjadi asam lemak merupakan fungsi dari enzim lipase. Nah, karena ada kata lemak berarti berhubungan dengan lipid. Berarti enzimnya namanya lipase. Adanya sama-sama di usus halus. Lalu ada enzim yang merubah maltosa menjadi glukosa. Nah, ini salah ya, harusnya maltosa ya. Nah, berarti ini nama enzimnya apa? Enzim maltase. Letaknya di mana? Di usus halus. Usus halus juga ya. Tapi dia adanya di usus kosong atau jejunum. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 6.
Enzim yang berperan mengubah protein menjadi asam amino adalah enzim ini ya, tripsin. Oke. Kalau nggak salah kemarin itu ada ini ya, ada siswa yang nanya tentang soal ini. Nah, Ustazah mohon maaf, kemarin itu Ustazah salah dalam menginput jawaban. Nah, jadi nanti insya Allah kalau yang jawab tripsin itu benar ya, insya Allah benar kayak gitu, karena fungsinya adalah mengubah protein menjadi asam amino. Nah, kemudian apa fungsinya enzim pepsin? Yaitu dia merombak protein menjadi pepton. Dia merombak protein menjadi pepton. Lalu enzim petialin, dia mengubah amilum menjadi maltosa. Kalau renin apa? Berfungsi untuk mengendapkan kasein susu. Oke, kasein itu salah satu kandungan dari susu ya. Oke, lanjut nomor 7. Tempat penyimpanan feses sementara waktu sebelum dikeluarkan terdapat di rektum. Oke. Kalau yang sudah tahu dan sudah nonton video Ustazah pasti tahu jawabannya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Pada bagian yang ditunjuk dapat terserang penyakit pencernaan apa? Bagian yang ditunjuk ini kan adalah organ lambung ya. Lambung. Kita akan bahas satu-satu. Pankreatitis itu dia menyerang kelenjar pankreas. Konstipasi adalah salah satu gejala dari gangguan pada usus. Apendisitis itu gangguan pada usus buntu. Ulkus ini benar ya, ulkus lambung. Tapi kan kita pilih yang dua-duanya menyerang lambung. Tipes pada usus juga ya, pada pencernaan manusia. Apendisitis pada usus buntu. Nah, jadi yang benar ini gastritis dan ulkus lambung, seperti itu. D ya. Nomor 9. Salah satu fungsi usus besar adalah, nah, Ustazah akan membahas nomor ini. Sebenarnya fungsi usus besar kan di sana ada pengaturan kadar air. Nah, kalau sudah nonton video Ustazah pasti tahu. Dan membantu membusukkan sisa makanan oleh bakteri Escherichia coli. Nah, jadi jawabannya bisa dua ya. Kalau anak-anak jawab ini, Ustazah akan benarkan. Kalau anak-anak jawab ini, Ustazah juga akan benarkan. Kebetulan di Google Form kita bisa membuat kunci jawabannya menjadi dua. Akan tetapi kemarin Ustazah lebih condong ke ini. Tapi setelah Ustazah pikir-pikir, Ustazah akan kembali memasukkan kunci jawaban yang B juga. Untuk menyimpan sisa makanan bukan, untuk mencerna makanan secara kimiawi ya tidak ya, karena di usus besar itu sudah ke proses pembuangannya seperti itu, bukan ke pencernaannya. Mencerna itu lebih ke fungsi dari usus halus. Oke, kita akan membahas pertanyaan terakhir, yaitu tentang uji makanan. Untuk menguji kandungan protein di dalam makanan digunakan larutan yang benar ini ya, diuret untuk uji protein. Lalu apa fungsi yang lainnya? Benedik untuk uji adanya karbohidrat pada makanan. Vehling A, B. Ini benedik ya, bukan benerdik. Vehling A dan B itu fungsinya untuk uji glukosa. Kemudian Lugol untuk uji amilum. Oke, sampai di sini penjelasan dari Ustazah. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Apabila ada yang masih dibingungkan, silahkan tanya di WA. Cukup sekian, semoga anak-anak selalu semangat dalam belajar.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.